Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fitria Puri Rahayu, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Saya mengajar mata kuliah kewirausahaan pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewirausahaan sehingga mampu mengidentifikasi peluang usaha, mengembangkan ide bisnis yang inovatif, serta merancang model bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan potensi lokal. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewirausahaan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyusunan ide usaha, pengembangan model bisnis, hingga praktik kewirausahaan secara nyata melalui berbagai aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning sehingga mahasiswa dapat berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui diskusi, simulasi, dan presentasi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah kewirausahaan adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Dengan model tersebut diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual dan aplikatif. Sejalan dengan rencana pembelajaran semester dengan memadukan ceramah interaktif, diskusi, hingga proses penyusunan bisnis model kanvas berbasis proyek dan praktik bazar kewirausahaan. Adapun capaian pembelajaran program studi terdiri dari yang pertama adalah CPL 4, bekerja sama dengan kepekaan sosial serta peduli pada masyarakat dan lingkungan, sambil menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 9, mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora. Dan CPL 11, mampu memelihara jaringan kerja, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, dan melakukan evaluasi serta supervisi secara efektif. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah kewirausahaan terdiri dari mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi peluang usaha di era digital, merancang bisnis model kanvas atau BMC, menyusun rencana bisnis berbasis potensi lokal, mengimplementasikan praktik kewirausahaan melalui proyek dan bazar, serta mengevaluasi hasil praktik usaha secara kritis dan reflektif. Penilaian dalam mata kuliah kewirausahaan dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai bentuk asesmen, meliputi partisipasi dalam diskusi, penugasan individu maupun kelompok, presentasi, proyek penyusunan bisnis model kanvas, praktik kewirausahaan. Pada materi bisnis model kanvas sendiri, penilaian difokuskan pada ketepatan analisis bisnis model kanvas dari 9 elemen yang ada. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama 10% untuk komponen ujian tengah semester, 25% untuk komponen ujian akhir semester, 30% untuk komponen proyek, 25% untuk tugas, dan 10% untuk komponen afektif. Demikian gambaran singkat mengenai mata kuliah kewirausahaan yang saya ampuh. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran pada materi bisnis model kanvas atau BMT sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Mari kita mulai kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Oke, alhamdulillah baik dan sehat semua. Teman-teman, selamat datang dan kembali ya di mata kuliah kita, kewirausahaan. Jadi di pertemuan kali ini kita akan banyak membahas dan belajar mengenai power up your energy and unlock your market. Nah, ini kaitannya dengan
bagaimana kita memiliki kemampuan atau skill untuk bisa mengetahui peluang yang ada di pasar, mengetahui tren saat ini, dan bisa membuka peluang itu sendiri. Oke, nah sekarang kita kembali untuk melihat apa sih hal-hal yang telah dibahas pada pertemuan minggu lalu. Apa saja? Karakter berwirausaha. Oke, berarti masih ingat ya tentang materi kemarin, karakter berwirausaha. Oke, kita recall. Karakter wirausaha itu apa saja? Percaya diri. Selain percaya diri, berani mengambil resiko. Selain itu, ada lagi? Memiliki kemampuan untuk berinovasi. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa lagi? Oke, bagus sekali Niluh. Memiliki jiwa kepemimpinan. Tepuk tangan dulu untuk Niluh dan kita semua. Dan sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita mengisi presensi dulu ya. Presensi di sini saya sudah membuka presensi kita pertemuan keempat mata kuliah kewirausahaan melalui aplikasi STAR atau sistem aplikasi belajar. Nah, silahkan. Hari ini hadir semua? Hadir semua? Baik ya. Adakah di antara teman-teman ini yang membeli kopi dalam 1 minggu terakhir? Ada? Yang membeli kopi? Oke, angkat tangannya yang membeli kopi. Ada Velia, Siner, kemudian Nerisa, ada apa ya? Banyak juga ya. Nah, dalam 1 minggu terakhir. Nah, brand apa yang kalian beli? Wah, Kopken. Ini hampir kompak semua ya. Berarti rata-rata mahasiswa itu menyukai kopi kenangan. Menjadi pelanggan dari kopi kenangan itu sendiri. Selain Kopken, kopi kenangan, ada lagi? Nescafe, Janji Jiwa, Fore, Poin, dan lain sebagainya. Nah, tadi paling banyak menjawabnya adalah Kopken atau kopi kenangan. Kenapa kalian memilih brand kopi kenangan itu? Berarti harganya ya. Selain itu apa lagi? Tempatnya nyaman. Berarti bukan hanya produk yang kita lihat di sini, ya. Di kopi kenangan juga bukan hanya menjual kopi saja, tetapi juga ada makanan-makanan yang lain ya, gitu. Nah, selain itu, artinya kita tidak hanya fokus pada produk, tetapi ada hal yang lain, misalnya kenyamanan. Berarti kan kaitannya di sini dengan pengalaman dari pelanggan itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang dijual oleh kopi kenangan itu? Brandnya? Produk itu sendiri yang utama ya, yang utama produk itu sendiri. Selain itu ada banyak sekali variabel-variabel lain. Gitu. Salah satunya kenyamanan itu tadi, kenyamanan ketika mahasiswa mengerjakan tugas misalnya, berbelanja kuliner misalnya, aplikasi belanja apa? GrabFood, GrabFood, ada Shopee Food, ada apa lagi? GoFood, ya. Sebenarnya aplikasi sejenis GoFood, Shopee Food ataupun GrabFood itu apakah mereka memasak sendiri makanannya untuk dijual? Tidak. Lalu sebenarnya apa yang mereka jual? Mereka menjual jasa, bagus sekali. Mereka menjual jasa, produknya berupa jasa. Jadi produk ada dua ya teman-teman, produk berupa barang dan juga produk berupa jasa. Aplikasi-aplikasi sejenis yang kalian sebutkan tadi, Shopee Food, GrabFood, dan juga GoFood ya, itu menjual produk berupa jasa. Jasa seperti apakah yang mereka jual? Nah, di sini kita lihat ya contoh-contohnya. Jadi mereka menjual jasa yaitu mempertemukan antara pelanggan dengan yang punya usaha atau pelaku usaha. Melalui apa namanya? Melalui di sini mitra pengemudi itu sendiri. Jadi banyak sekali di antara kita yang tidak bisa untuk ketemu langsung dengan pelaku usaha atau misalnya ingin berbelanja dari mana saja, keterbatasan jarak, keterbatasan waktu, butuhnya cepat, dalam waktu yang singkat. Nah, cara satu-satunya adalah melalui pembelanjaan aplikasi online ini tadi. Gitu. Kita belanja makanan atau apapun tersedia di sini. Gitu. Jadi inilah yang akan kita pelajari tentang model bisnis. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar istilah BMC atau bisnis model kanvas? Sudah. Oke, sudah pernah ya mendengar ya, tapi apakah sudah pernah membuat? Ada yang sudah? Ada yang belum? Oke.
Nah, ini teman-teman yang akan kita bahas bersama ya, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu biasa disebut dengan istilah BMC. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan itu sendiri, atau disebut dengan CPMK. Jadi, di dalam perkuliahan atau pembelajaran kewirausahaan ini, teman-teman, mahasiswa itu diharapkan bisa mengembangkan ide bisnisnya secara kreatif. Secara kreatif, inovatif, itu ya kunci utamanya ya. Mahasiswa harus memiliki dua hal penting, yaitu kreatif dan juga inovatif. Dengan menerapkan konsep kewirausahaan serta menyusun model bisnis dengan menggunakan BMC itu sebagai dasar perencanaan usaha. Nah, di kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar tentang bisnis model kanvas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai bisnis model kanvas, di sini ada pertanyaan, bagaimana sih perkembangan wirausaha saat ini? Menurut teman-teman bagaimana perkembangan wirausaha saat ini? Berkembang pesat. Dilihatnya dari mana berkembang pesatnya? Ya. Coffee shop misalnya di suatu jalan ada berapa coffee shop? Apakah hanya ada satu atau dua? Kita lihat jalan yang paling dekat dengan kita, Jalan Juanda, teman-teman. Ada berapa coffee shop di sana? Banyak. Satu lebih ya. Dua di sepanjang jalan, kanan dan kiri ada banyak sekali. Dan yang sedang proses pembangunan pun juga banyak. Itu baru satu indikator yang kita lihat di satu jalan. Belum di jalan-jalan yang lain yang ada di kota Samarinda ini. Jadi, menurut katadata.co.id ya, databox.katadata.co.id, dari data terakhir yang dikumpulkan per Februari 2026 menunjukkan rekor terbanyak dalam satu dekade terakhir. Nah, secara data juga menunjukkan seperti yang teman-teman sebutkan tadi, bahwa memang jumlah wirausaha itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang perkembangan wirausaha itu luar biasa. Oke, tren FOMO ini ya. Tren FOMO nih teman-teman. Ada yang tahu ini makanannya apa saja? Oke, seblak. Kemudian ada boba, lalu ada kromboloni gitu. Jadi ada banyak sekali makanan, terutama usaha di bidang makanan ya atau kuliner gitu yang trennya itu bergeraknya sangat cepat. Tren FOMO. Jadi perasaan FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, itu menurut kalian termasuk ke peluang atau ancaman? Peluang atau ancaman? Ancaman jika kita tidak bisa melakukan inovasi, gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau di industri kuliner justru makanan-makanan yang heritage atau makanan tradisional itu long last ya, untuk waktunya itu bisa sustainable, bertahan dengan lama. Misalnya saja nih kalau di Samarinda itu kan kaya akan nasi kuning ya, terkenalnya salah satunya nasi kuning gitu. Nasi kuning dari Kalimantan itu berbeda ya dengan nasi kuning yang ada di daerah lain gitu. Jadi nasi kuning salah satunya, kemudian bumbunya ikan haruan untuk lauknya biasanya. Nah, itu kan merupakan salah satu kuliner khas, makanan khas yang ada di Kalimantan Timur juga. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan itu ada terus gitu. Jadi ini tadi, peluang atau ancaman. Sebenarnya bisa di sebuah peluang apabila kita bisa berinovasi. Dan bisa menjadi ancaman kalau kita hanya stuck di situ saja. Sama-sama jualan seblak. Gimana caranya agar seblak kita berbeda? Nah, itulah teman-teman sehingga diperlukan sebuah model atau kerangka bisnis yang tadi disebut dengan bisnis model kanvas. Jadi, penciptanya atau pencetusnya sendiri disebut dengan ini ya, namanya Osterwalder sama Weypigner. Nah, dua orang hebat itu pencetus dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu kalau digambarkan isinya adalah terdiri dari 9 kotak dalam satu kertas atau biasa disebut kanvas. Seperti kita ketika melukis, kita memerlukan sebuah kanvas dan kuas. Nah, bisnis model kanvas itu dirancang untuk bisa menyederhanakan kompleksitas bisnis. Karena untuk sebuah pemula biasanya, untuk membuat suatu usaha itu kan prosesnya rumit. Apa ya yang harus kita siapkan? Kita siapkan apanya dulu nih? Resepnya dulu kah? Atau kita siapkan karyawannya dulu kah? Atau apa yang kita siapkan? Nah, itu jadi ada banyak sekali kompleksitas atau kerumitan
di dalam suatu usaha. Nah, oleh karena itulah dua tokoh ini, Osterwalder dan Weypigner, itu menciptakan sebuah model bisnis yang membantu pemula sekalipun untuk bisa membuat suatu usaha. 9 komponennya, kita mulai dari yang kanan dulu atau yang kiri, atas atau bawah? Menurut kalian dari yang mana? Kalau Randi, coba Randi Kukuh, menurut Randi, kita mulai dari yang mana dulu, Randi? Dari atas kanan atau kiri? Atas kiri, berarti key activities. Menurut Randi dari key activities. Nah, selain Randi, Davi coba. Kalau menurut Davi dimulai dari yang mana dulu, Davi? Atas kanan, customer relationship. Oke, dari Davi customer relationship. Ada yang punya pendapat lain? Dari bawah. Oke, tadi dua-duanya atas ya. Nah, ini dari bawah, kanan atau kiri? Yang kiri, biaya dulu ya berarti yang diutamakan. Nah, baik teman-teman, ada 3 mahasiswa yang memiliki pendapat yang berbeda ya. Ada lagi yang mau melengkapi satu, yang sini belum ada yang milih nih. Yang di sebelah sini harus pendapatan, belum ada yang milih. Nah, jadi ada 9 elemen ini teman-teman ya. Disarankan untuk memulainya itu dari yang pertama customer segment. Nah, dari customer segment itu sendiri. Artinya apa? Segmentasi pelanggan. Nah, kenapa? Customer segment itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan utama. Karena suatu produk, barang maupun jasa itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Jadi kita harus mengetahui customer segment itu nomor 1. Ya, customer segment ini ketika kalian membuatnya nanti di dalam kotak-kotak atau elemen bisnis model kanvas itu harus selengkap dan sedetail mungkin. Kira-kira teman-teman, ketika kalian menggunakan pakaian ini, kemudian tempatnya itu yang di pinggir pantai, cocok nggak? Kenapa nggak cocok? Karena panas sekali, sehingga kita memerlukan kalau di pantai itu pakaian-pakaian yang nyaman gitu. Bahannya katun yang nyaman, katun rayon dan lain sebagainya gitu ya. Sama-sama menciptakan jaket, tapi jaket untuk laki-laki dan jaket untuk perempuan itu berbeda. Baik dari segi size maupun dari segi warna, kemudian dari segi apalagi biasanya modelnya tidak sama. Oke, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah value proposition. Nih, tadi di awal saya bertanya, bagaimana sih frekuensi teman-teman ini ketika membeli kopi? Ternyata 1 minggu ada yang beberapa kali ya. Itu ada yang di atas 3 kali nggak 1 minggu? Di atas 2 kali? Oh ada, Nerisa, di atas 3 kali. Oke, ini pelanggan yang sangat loyal sekali ya, Nerisa. Kemudian selain itu, customer relationship. Nah, misalnya tadi banyak sekali di sini pelanggan kopi kenangan ya. Kopi kenangan kan banyak yang jadi pelanggannya ya teman-teman mahasiswa. Jadi inilah yang disebut dengan customer relationship. Semakin konsumen itu terikat dengan suatu produk, maka semakin terjamin pula keberlangsungan itu tadi, keberlangsungan hubungannya. Saya nggak bisa minum kopi kalau tidak kopi kenangan. Nah, melalui apa sih caranya kita itu bisa berhubungan baik antara pelaku usaha dan juga konsumen? Melalui beberapa aplikasi misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan channel. Gitu, saluran ya. Channel atau saluran. Jadi, tanpa saluran komunikasi dan distribusi yang baik, maka nilai produk itu tidak bisa ditangkap dengan baik oleh konsumen. Saluran itu macam-macam. Ada suatu usaha yang menggunakan Instagram. Jadi, Instagram ini harus aktif story-story-nya agar kita sebagai konsumen itu bisa melihat, oh hari ini ada promo apa ya? Adakah menu baru hari ini? Nah, kemudian apa kegiatan utama yang harus dilakukan oleh sebuah coffee shop setiap harinya? Apakah sebuah usaha bisa berjalan sendirian tanpa bantuan pihak lain? Tidak. Kita memerlukan banyak sekali mitra, kerjasama. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi, ada Shopee Food, ada GoFood, ada GrabFood. Itu merupakan mitra. Jadi mitra-mitra tersebut teman-teman yang membantu proses usaha atau bisnis kita masuk ke dalam kategori key partnership.
partner kunci kita tuh siapa. Tanpa adanya yang kalian sebutkan tadi, supplier, mitra, dan lain sebagainya, stakeholder, usaha itu tidak bisa berjalan dengan optimal. Gitu. Kemudian di bagian key resource, teman-teman berarti harus membuat list apa saja sih yang harus disiapkan. Bahan baku utamanya itu berupa apa saja. Nah, ini adalah komponen yang tidak kalah pentingnya. Nilai produk juga dapat ditentukan dengan mengkomunikasikan bagaimana bahan baku itu diperoleh. Dan yang penting adalah bagaimana kualitas bahan baku itu bisa mempengaruhi kualitas produk. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang diperlukan untuk membuat usaha, biaya apa? Satu, biaya untuk bahan baku, biaya untuk tenaga kerja perlu nggak? Perlu untuk tenaga kerja. Biaya apa lagi? Biaya untuk promosi, betul. Produknya sudah bagus, kualitasnya sudah bagus, kemasannya juga bagus, biaya packaging ya, jangan lupa biaya kemasan, dan satu, promosi. Karena promosi itu adalah salah satu cara untuk bisa memasarkan produk, barang, dan jasa kita. Untuk membuat orang lain tuh tahu keunggulan produk kita dibandingkan kompetitor. Ketika pelanggan semakin loyal, maka perusahaan itu bisa memikirkan pendapatannya tuh dari mana saja. Apakah pendapatannya ini hanya dari penjualan saja atau bisa mengikuti bazar, itu kan juga harus pendapatan. Atau kita menjadi reseller. Nah, jadi harus pendapatan tuh seperti itu, gitu ya. Ini teman-teman contohnya ketika disatukan 9 elemen tadi menjadi sebuah bisnis model ya. Jadi bisnis model yang sangat kompleks itu akhirnya jadi sederhana. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Wih, banyak nih ya yang mau bertanya ya. Oke, siapa dulu? Oh, coba Velia. Iya, silakan Velia. Saya mau bertanya terkait produk-produk yang sudah banyak dijual. Ya. Kalau produk-produk banyak dijual kan otomatis rata-rata bagus. Tapi kenapa tuh nggak laris manis di pasaran? Oke, baik. Silakan duduk Velia. Nah, jadi produk yang dijual di pasaran ini kan banyak. Dan ada juga Bu, usaha yang sebenarnya tuh bagus. Enak kita coba. Tapi ternyata kenapa ya usaha itu tidak berlangsung lama? Pernah ada yang punya pengalaman kalian sebagai salah satu pelanggannya, sudah suka sama produknya, tapi ternyata tiba-tiba sudah tutup. Kan sayang sekali, padahal enak. Kenapa ya? Nah, berarti teman-teman, suatu usaha itu tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi ada elemen-elemen yang lain. Nah, tadi kenapa kita di bisnis model kanvas itu tidak hanya fokus hanya di satu elemen saja. Artinya ada yang perlu diperbaiki dari hal-hal yang lainnya. Kualitas produknya sudah bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemasarannya sudah bagus juga? Nah, gitu ya. Jadi ada banyak sekali elemen atau variabel-variabel yang lain ya, teman-teman itu. Jadi itulah jawabannya mengapa kok ada usaha yang itu tadi kualitasnya itu sudah enak, sudah bagus, tapi tidak bisa berlangsung dengan lama. Wah, sayang sekali Bu, pelanggannya udah banyak gitu kan. Berarti ada hal-hal yang lain. Tidak bisa suatu usaha itu hanya bisa unggul di satu atau dua saja gitu. Setidaknya kalaupun ada hal lain yang belum maksimal, tetapi yang utama-utama itu tercover. Itu ya Velia ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke, banyak ya. Oke, silakan. Irul. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Silakan duduk Irul. Apakah BMC atau bisnis model kanvas ini perlu diubah Bu apabila trennya berubah? Saya jualan makanan. Nah, jualan makanan yang sekarang lagi tren itu adalah makanan sehat ya. Kukusan gitu kan. Kita sering lihat di mana-mana. Sebenarnya kita juga bisa kukus sendiri ya. Tetapi perlu proses yang cukup lama. Nah, kukusan dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa menikmati beberapa jenis kukusan itu tadi kan. Nah, trennya seperti itu, Bu. Apakah kalau trennya berubah kita juga akan merubah BMC-nya? Tentu. Karena apa? Karena BMC itu sama seperti analisis SWOT juga. Kita harus melakukan pembaruan secara berkala. Justru BMC atau bisnis model kanvas itu tidak hanya dilakukan di awal saja. Dari BMC kita buat analisis SWOT-nya. Nah, kita petakan mana yang jadi keunggulan,
Satu, keunggulannya apakah kita lihat lagi nih dari BMC-nya kan, apakah bahan baku saya itu sudah unggul? Oh ternyata masih kurang. Itu jadi saling terkait. Jadi bagusnya BMC tidak hanya di awal. Atau ketika ada perubahan tren yang cukup signifikan, perubahan kondisi yang signifikan, ya kan kan kadang namanya kondisi itu unpredictable ya. Gitu. Cuaca kan juga merupakan suatu hal yang bisa berubah-ubah. Sempat kita beberapa saat lalu musimnya tuh panas terus. Nah, berarti apa ya yang harus kita tambahkan di usaha kita? Yang tadinya jualan kukusan, kita menambah jualan minuman. Minuman ini minuman yang seperti apa? Wah, bagus nih kalau kita jualan kukusan, tapi kita juga jualan minuman sehat. Jual temulawak, jual jamu dan lain sebagainya yang mendukung kesehatan itu sendiri dan dibutuhkan banyak orang, gitu ya. Jadi lebih baik BMC itu kita buat evaluasi juga. Tidak hanya ketika di awal, ketika perencanaan, ketika proses, dan selanjutnya bisnis model kanvas itu juga sangat membantu suatu bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Oke, bagus-bagus tadi pertanyaannya. Nah, karena pertanyaannya bagus-bagus, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup ya, udah paham? Oke, kalau sudah paham semua, selanjutnya tugas ini ya, adik-adik ya. Tugas. Wah, ini antusias sekali ya kalau diberikan tugas ya. Oke, ada step by step-nya. Jadi, nah sebelumnya nanti teman-teman bisa membagi diri ke dalam sebuah kelompok. Satu kelas ada 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini nanti bisa menggunakan spin yang dipandu oleh ketua tingkat ya. Nah, membuat spin ada 6 kelompok. Nah, setelah itu adik-adik yang sudah tergabung di dalam sebuah kelompok bisa mengikuti step by step yang ada di sini. Tentukan produk apa yang akan dibuat. Produknya bisa bareng atau jasa juga bisa. Misalnya jasa pendidikan, Bu, saya mau buat usaha les-lesan, nah gitu juga bisa. Atau kursus gitu. Nanti menghimpun teman-teman dari pendidikan ekonomi, terus ada dari PGSD, ya kan? Itu bagus juga. Kemudian dari mana lagi misalnya? Bahasa Inggris gitu. Nah, kemudian membuat brand yang menarik. Nah, ini berarti nama. Perhatikan filosofinya juga ada. Karena nama yang mudah diingat itu akan memberikan lagi-lagi memori yang membuat kita engagement sama produk tersebut atau brand tersebut. Dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kita sudah cukup, jelas ya? Oke, alhamdulillah sudah cukup, sudah jelas semua. Baik teman-teman, jadi untuk materi hari ini sudah selesai. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Di pertemuan selanjutnya nanti teman-teman sudah duduknya ke dalam sebuah kelompok, ada 6 kelompok gitu. 1, 2, 3 ada di sebelah kanan, kelompok 4 sampai 6 ada di sebelah kiri. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sehat selalu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi pembelajaran mata kuliah kewirausahaan yang telah saya laksanakan. Melalui pembelajaran ini, saya berupaya menerapkan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa melalui ceramah interaktif, diskusi, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyusunan model bisnis sederhana sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. Sebagai pendidik, saya meyakini bahwa pembelajaran kewirausahaan bukan hanya sekedar mengajarkan cara membangun sebuah usaha, tetapi juga menumbuhkan keberanian untuk berinovasi, berpikir kreatif, serta mampu menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.